Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum petrologi acara ke-7 tentang batuan metamorf foliasi. Lalu ini ada objektif pada praktikum kali ini. Praktikan dapat memahami proses metamorfisme dan terbentuknya foliasi pada batuan metamorf. Lalu praktikan dapat mengklasifikasikan batuan metamorf berdasarkan derajat foliasinya. Lalu praktikan dapat memahami skema penamaan batuan metamorf berdasarkan skema IGS. Mungkin kurang lebih kayak praktikum minggu lalu, cuma kita lebih fokus terhadap batuan metamorf foliasi dan cara membedakan foliasi-foliasinya. Lalu ini ada outline-nya, kurang lebih masih sama kayak minggu lalu ya, cuma ada yang baru di sini adalah skema penamaan batuan metamorf berdasarkan skema IGS. Lalu batuan metamorf sendiri adalah batuan yang awalnya terbentuk sebagai batuan beku atau batuan sedimen, atau batuan metamorf derajatnya lebih rendah. Artinya batuan ini memerlukan protolit. Protolit itu adalah batuan asal ya, yang telah mengalami perubahan secara mineralogi, tekstur, atau keduanya, dikarenakan perubahan suhu dan tekanan tanpa mengalami pelelehan atau melting. Nah, proses ini dikenal dengan nama metamorfisme. Lalu ini ada foliasi. Foliasi adalah kesejajaran pada mineral yang membentuk lapisan-lapisan gneisosity, orientasi butiran atau schistosity, lalu belahan atau cleavage atau kombinasi dari ketiganya. Jadi bisa kita lihat nih ada apa namanya, mineral ini kan arahnya masih acak ya arahnya masih random gini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang kemana gitu kan. Nah, setelah dia terkena metamorfisme, proses metamorfisme, nah setelah dia terkena tekanan dan suhu yang tinggi, nah ntar dia mungkin derajatnya foliasi kayak mineralnya ini arah orientasinya bakal sejajar. Nah, ntar dia bakal membentuk yang namanya foliasi. Kan jadi ini kan kayak sejajar ini karena tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi tekanannya ini arah stres yang paling besarnya ini dia bakal membentuk orientasi-orientasi kayak yang sejajar gini loh. Nah, itulah cara terbentuknya foliasi, teman-teman. Lalu ada tekstur pada batuan metamorf foliasi. Di sini saya bagi dua, ada tekstur batuan metamorf foliasi berdasarkan derajat metamorfismenya. Ada 4, yaitu ada slate, pilit, skis, dan gneiss. Lalu ada tekstur lainnya yaitu milonitik dan migmatit. Nah, ini adalah diagram grade metamorphism dari yang paling kecil sampai paling besar. Ini ada slate sampai ke gneiss dan migmatit. Jadi semakin ke kanan dia grade metamorphismnya semakin besar. Bisa kita lihat nih kayak ukuran mineralnya aja makin gede gitu. Dari slate kan nggak kelihatan ya. Sampai ke gneiss nih gede banget. Yang pertama ada slate. Nah, slate ini terbentuk pada low grade metamorphism sehingga foliasi pada slate tidak terlalu jelas. Kan kita udah sering dapat sampel slate ya, kan kelihatan banget kayak foliasinya yang sekitar sininya ini. Ini kayak nggak semua sisi kita bisa ngeliat foliasi. Nah, biasanya kita bisa kayak di apanya ya, di sebelah di pecah-pecahannya gitu deh. Kayak di sini tuh kayak kecil-kecil juga gitu. Jadi emang nggak terlalu kelihatan foliasi pada slate ini. Lalu pencirinya tuh ada mineral yang platy itu yang pipih-pipih gitu mineralnya. Lalu lalu permukaannya flat, kayak permukaannya datar gitu, kayak datar aja gitu. Lalu mineral ini fine grain atau berbutir halus. Jadi kayak kita sulit untuk mendefine mineral-mineral yang ada pada batuan slate ini. Lalu ada pilit. Pilit ini merupakan tekstur batuan metamorf tingkat menengah. Jadi dia intermediate grade metamorphism, medium lah. Di antara slate dan skis. Jadi kayak ini ada skis, ini ada slate, di tengah-tengah ini ada pilit. Nah, kristal pada tekstur pilitik berukuran sangat kecil dan dari mineral klorit, serikit, grafit yang memberikan karakteristik kilau pada permukaan belahan. Kilaunya ini menjadi perbedaan dari slate yang cenderung lebih dull. Jadi kan kayak slate itu lebih mati, itu warnanya lebih dull dan memiliki permukaan yang relatif bergelombang. Lalu ada skis, mungkin udah pada sedikit familiar skis ya. Nah, skis ini merupakan produk dari medium grade metamorphism dengan
penciri mineralnya platy atau mineral-mineral mika, dan biasanya memiliki kilap yang berkilau. Nah, kilap yang berkilau ini dari mineral-mineral mika tadi, kayak misalnya muskovit, biotit gitu-gitu. Lalu foliasi yang terbentuk dari mineral platy pipih dengan butir kasar. Jadi kayak udah coarse grain, jadi kita bisa nge-define ini ada mineral apa aja gitu. Lalu mineral pencirinya itu ada muskovit, biotit, terus kayak mineral-mineral silika lainnya kayak misalnya kuarsa gitu-gitu. Lalu ada gneiss. Tekstur gneiss ini merupakan produk dari high grade metamorphism. Pencirinya itu adanya bedding antara mineral felsic dan mafic. Jadi kayak kalau dari gambar ini mungkin kan kalian udah bisa bedain ya mana mineral felsic dan mafic. Nah, ini kan yang felsic nih. Kayak mineral felsicnya ini tuh kepisah sama yang mavicnya. Kayak beda kan, ini kan seakan-akan kayak ada beberapa lapisan dan beberapa bedding gitu kan. Kayak di sini-sini juga. Nah, ini kayak kepisah-pisah gitu yang mineral mafic dan felsicnya. Lalu ukuran foliasi relatif tebal, bisa kita lihat di sini kayak wow, tebal banget. Di sini kayak tebal gitu kan. Habis itu ukuran mineral relatif besar dan kasar. Ya, kelihatan lah ya nih mineralnya kayak coarse grain banget. Lalu batas antar beddingnya terlihat jelas, kayak ini batasnya kan, ini batas ini jelas banget. Antar bedding atau lapisan-lapisan yang dibentuk oleh foliasi pada gneiss ini. Lalu kita lanjut ke tekstur lainnya tuh ada melonetic. Nah, melonetic ini adalah batuan yang telah mengalami modifikasi tekstur aslinya oleh aliran plastik yang didominasi oleh rekristalisasi dinamis. Melonis adalah batuan foliasi dengan lineasi kuat akibat ductile fault shear zone. Jadi melonit ini adalah batuan yang ductile. Ductile itu elastis gitu. Jadi kayak ductile ini, nah dia kalau misalnya terkena tekanan tuh nggak patah, jadi kayak malah membuat sebuah apa ya? Jadi kayak malah apa sih? Kalau gini bahasanya, dia jadinya nggak patah gitu, bisa bisa elastis deh, elastis ductile tuh. Lawan ductile tuh adalah brittle. Gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke mineral batuan migmatit. Nah, migmatit ini adalah tekstur berskala regional pada daerah yang memiliki high grade metamorphism. Jadi ini skala-skala singkapan gitu ya. Biasanya batuan ini memiliki foliasi gneiss. Migmatit juga muncul di dekat intrusi granit ketika magma terinjeksi ke daerah kompleks batuan metamorf. Jadi kalau magma terintrusi dari bawah kan dia kayak berarti dia terkena tekanan dan temperatur dari intrusi ini yang gede dong. Makanya dia bisa jadi metamorphism juga. Lalu biasanya pada migmatit juga ditemukan igneous vein yang menandakan pada migmatit ini sempat menyentuh titik melt batuan. Jadi kayak mungkin aja nih si vein ini kan kayak apa sih? Vein itu kan urat ya, yang muncul di tengah-tengah kompleks batu metamorf ini tuh. Jadi sebenarnya karena dia terkena suhu dan temperatur yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi sebagian batuan ini sempat melt gitu, saking tingginya temperatur dan suhunya. Nah, yang melt ini yang membentuk si vein-vein dari igneous ini. Biasanya kalau di foto ini sih lebih ke granit ya, granitic rock. Lalu kita lanjut. Ini ada tabel batuan metamorf. Ini lumayan lengkap ya, ada slate, pilit, skis, gneiss, migmatit, milonit, metakonglomerat, marble, quartzit, hornfels, antrasit, fault brixia. Ini udah lumayan lengkap lah untuk dipelajari dan teman-teman mungkin bisa buat referensi juga nih. Lalu ini referensi yang saya pakai dalam membuat materi praktikum kali ini untuk apa namanya bagian skema penamaan batuan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Salman Al-Farizi di video selanjutnya. Terima kasih.